Sibuk apa Mas Dadang sekarang? Sibuk mengajar Sibuk mengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. berarti Kok Pak bosen berarti? Bosen dosen. dulu saya taunya tuh Mas Dadang ya player serba bisa. Apa ajar ya? Ajar apa ajar. Kemaru, iya Rak. Karena di daerah Banten, Jakarta dan kota-kota besar kan mulai PSBB dan lockdown lagi. Oke. Mumpung sebelum adanya lockdown dan transportasi belum ditutup lagi, saya mulai pulang. Adalah Bim Slank. Oh Bim. Karena waktu itu kakak saya nontonnya Slank dan saya mengapresiasi Slank itu sama si Bim terutama. Saya itu orangnya itu suka gumunan. Gumunan ki apa bahasa Indonesia? Heranan. Heranan. Ora heranan lah. Jangan lupa subscribe, jangan ora subscribe tak klik dengkulmu. Kok emosi? Padahal saya sekali makan itu masnya kalau makan malam sedikit gampang gemuk. Kalau Oke. sampai segitunya waktu itu ya. Gara-gara Bim. Ya. Berarti dari kecil udah berarti musik. Kalau slang itu apa sih Mas? Blues kan ya? Apa? Slang itu kan blues kan? Blues atau Waktu itu masih bisa dikatakan blues dan rock and roll. Tapi sekarang kayaknya udah global deh. gila SD udah dipengaruhi musiknya slang. Terpengaruh sebenarnya, bukan dipengaruhi. Terpengaruh. Secara masnya kakak saya juga tidak mendoktrin, kamu harus suka enggak. Oh iya sih. Dan doktrin sekalipun kalau memang nggak cocok sama kita musik tuh ya nggak sih Mas? Nggak bisa menerima Iya, kitanya ya. Kalau saya menganalogikannya tuh kayak dukung tim sepak bola itu Mas. Kita nggak punya alasan pasti loh kenapa kok kita bisa mendukung ini, kita bisa cinta sama musik. Iya, dan dipaksakan temanmu yang suka klub ini juga nggak bisa kan? Nah kayak gitu. Nah itu apa ya? Musik itu semisteri itu ya. Misterinya musik. Berarti. Gitu. Omongannya dosen emang beda ya. Enggak. Terstruktur keren. Biasa banget padahal. Tapi sempat terpengaruh nggak sama musik ini nggak Mas? Teman-teman saya nih yang dari sekitar ini tempatnya Mas Dadang tuh dari mana tadi? Batang, Kalongan tuh banyak musik death metal, Death metal. grunge kayak gitu. Kalau saya nggak terlalu terpengaruh, tapi kepo. Oke. Lebih ke kepo. Ketika banyak komunitas yang muncul di sekitar saya, tetap saya kepo sih. Kayak tadi underground ya, kalau di daerah Batang Alas Ruban itu kan paling banyak itu pecinta underground, terus punk, terus sampai ke grunge. Grunge itu dari Batang ke Pekalongan itu banyak sih, cukup banyak. Sampai di tahun terakhir itu di tahun 2018 kalau nggak salah, event grunge itu masih ada sih. Hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Batang Metal Fest. Bukan, Pagebluk Jero Lemah. Nah, underground itu. Pagebluk Jero Lemah. Itu event underground di Batang yang paling eksis sampai sekarang. Itu udah sampai berapa ya? Udah sampai Hashtagnya itu Mas ya, hashtagnya udah banyak. Klik aja nyari di sosial media itu Pagebluk Jero Lemah pasti muncul. Nah Mas Dadang sendiri itu mengenal musik tradisional sejak kapan? Kuliah. Sejak kuliah. Kalau tradisional ya. Iya. Kalau mengenalnya mendengarkan udah sering karena bapak juga suka dengan musik-musik tradisional, tapi untuk saya mempraktikannya mengenal lebih dekat itu waktu kuliah sih. Itu juga bisa dikatakan keseliring ki bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Bukan bahasa Jawa man. Bukan. Bahasa Indonesianya. Maksudnya kena dampaknya dari teman-teman. Itu kalau istilah di tempat saya keseliring. Kecipratan. Kecipratan. Ibaratnya kayak kalau ada orang tawuran, kita pas di situ kepukul. Nah, itu. Kita balas mukul. Enggak. Itu hanya keseliring. Keseliring. Dan akhirnya semakin penasaran dan ikut terjun di situ. Oke.
Nih Mas Dadang kan itu setahu saya kan player, explore orangnya karena pesanan tadi ternyata memang tingkat penasarannya tinggi terhadap alat musik. Atau di aspek yang lain juga. Aspek lain juga. Oh gitu emang Iya, orangnya. iya. Hampir semua. Hobinya apa sih Mas sebenarnya? Hobi? Iya. Aduh, hobi susah nih kalau. Kok susah? Lah hobi apa ya? Lah malah tanya saya. Enggak punya hobi. Pokoknya yang Hobi kan- yang saya suka Heeh. saya jalani gitu aja sih. Nah itu sukanya apa? Ganti-ganti. Kalau musik, kalau secara apa ya? Kita selera musik aja ya. Oke. Itu kalau selera musik saya hampir semua mendengarkan. Mm-mm. Kalau masalah yang lebih cenderung lebih ke apa? Saya nggak bisa jawab juga. Karena hampir setiap hari saya mendengarkan musik itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Heeh. Dan saya nyaman di telinga semua. Mm-mm. Kadang tetangga saya juga banyak bertanya itu, kamu kok dengerin musik pas hari ini kok musik kayak gini, terus besoknya dengerin kayak gini. Itu kenapa muncul pertanyaan pasti kontras banget Mas. Iya bener toh, karena musiknya jeglek banget, apa sih bahasanya? Jeglek. Jeglek. Terlalu. Kesenjangan. Ideal. Terlalu beda. Beda banget lah. Misalkan saya hari ini mendengarkan keroncong, besok saya mendengarkan thrash metal. Nah kan jeglek banget toh. Nah kayak gitu. Hari ini dengerin apa ya? Blues rock and roll, besok ambiar. Dangdut ambiar. Kayak gitu sih. Susah nggak sih Mas yang dulunya itu kan memang berkecimpungnya kan seringnya di nyeniman gitu loh sebagai player, sekarang harus menjadi seorang pendidik gitu. Enggak sih, jatuhnya kayak menjadi kebiasaan baru yang akhirnya terus menerus dan akhirnya menjadi passion. Oh, passion. Karena saya sendiri orangnya itu kalau ada tantangan baru saya coba dan kalau nyaman teruskan. Oke. Jadi kayak gitu. Tuh didengerin tuh. Tapi mungkin nggak bisa juga diterapin di semua Orang. orang. Karena ada juga yang saya temui beberapa orang dia hanya bisa fokus dengan satu misalkan pekerjaan nih. Dia hanya di bagian fokus di bagian ini ya itu aja. Oke. Tapi kalau saya masih bisa kesana kemari. Nyatanya saya waktu awal-awal ngajar di kampus itu saya juga masih ngejob ke Semarang, ke Pekalongan gitu. Ya karena saya masih kayak nyawanya itu masih ada di panggung Semarang, di panggung Pekalongan gitu sih. Nggak bisa langsung ditinggal begitu aja Mas. Tapi semakin kesini kok semakin sepi job. Ya udahlah. Akhirnya saya akhirnya mencari produktivitas lain. Dengan cara Akhirnya kebiasaan saya menjadi berpindah kepada menulis. menulis. Kan salah satu kewajiban dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian. Yang namanya penelitian kan harus menulis penelitian, publikasi ilmiah. Oh, berarti karya ilmiah Mas. Ya kayak gituan lah, membuat buku untuk meningkatkan kinerja, ya kayak gitu. Ini sekarang berarti masih aktif menulis. Menulis masih di jurnal-jurnal nasional, cuman masih belum ke internasional, masih susah bahasa Inggrisnya. Oh ya Mas, lain itu memang wajib ya Mas ya? Apa? Itu menulis itu wajib tuh buat dosen tuh. Menulis wajib, karena kalau kita tidak publikasi ilmiah ya bisa dikatakan kayak kinerjanya itu nggak bisa dilihat publik gitu. Oke. Dan kayaknya ini menarik, mungkin ini menjadi panggung baru buat saya gitu. Ini tantangan baru sebenarnya. Dan ini kalau insya Allah Oktober atau November buku saya mulai terbit. Buku saya. Buku pertama. Oktober. Judulnya Mas? Mencatat peristiwa musik. Nah itu cerita saya dari kecil sampai sekarang yang berhubungan dengan musik dan sebagainya ada di situ semua. Mencatat peristiwa musik. Ya. Nek saiki lebih nyaman menulis, mengajar atau bersenian? Sekarang kok agak nyaman menulis sama kesenian itu. Menulis sama kesenian.
Tapi ya tetap mengajar, sudah menjadi kewajiban. Kan suatu kewajiban. Betul. Jadi kita sudah ibaratnya sudah menyalurkan atau mentransferkan Ilmu, iya, iya. Ya karena ya ilmu nggak bakal dibawa mati. Oke. Dan berarti Mas Dadang mempunyai ini ya, rasa kewajiban untuk menyalurkan apa yang sudah pernah didapat, membagikan itu. Hampir saya kasihkan ke mahasiswa semua. Ketika saya sekarang fokus di musik apa misalkan ya gini, saya ceritakan, saya share kayak gini. Ya mereka juga pada penasaran. Gimana sih Pak untuk berkesenian seperti ini gitu. Oke. Lebih ke share pengalaman. Keadaan di sana sebelum pandemi Mas di Untirta itu ya berarti. Itu Sendera Tasik juga kan? Kurang lebih sama Sendera Tasik UNES tuh hampir sama atau ada perbedaan yang? Kalau perbedaan pasti jelas. Kan ya. Dari kultur beda. Pasti, kultur aja di satu kota, satu kabupaten, berapa desa gitu kan pasti udah beda kan. Apalagi ini beda provinsi, nah itu pasti beda sih. STM lebih kepada STM-nya. Oke. Dan materi yang disampaikan juga? Akhirnya sebagai pendidik harus ngimbangin peserta didiknya. Oke. Nah kalau dosen kayak gini semua ya enak. Soalnya kan nggak bisa juga kan kita idealis. Kita harus kayak gini terus harus menuntut capaian hasil pembelajarannya seperti yang kita inginkan gitu loh. Padahal SDM-nya seperti beda yang seperti anggapan kita gitu loh. Tapi kurikulumnya sama Mas? Kurikulumnya ya menyesuaikan juga, beda dengan yang sini. Kan sini juga udah jalan lebih duluan Sendera Tasiknya dan sana kan dari baru mulai 2014. 2014 itu jurusannya baru ada. Oh, baru berarti ya 2014. Betul. Itu di sana kan diajarkan semua tadi ya kata Mas Dadang ya. Iya, sampai sekarang. Tapi Mas Dadang itu cuma ngajar musiknya atau juga? Iya toh. Masa saya ngajar tari. Menarik gitu. Sekali. Bisa loh. Bisa nari Mas? Tari apa? Yoga. Oh iya. Tari apa yuk? Ya, saya kadang ikut memeriahkan saja kemarin. Kalau ada World Dance Day, kalau tari berarti explore gerak saja lah. Ya jempalian saya bikin di Instagram. Gitu. Ternyata respon mahasiswa juga, wih bagus pak. Padahal Ngomong. Itu gimmick sadaya. Dengan harapan dapat nilai loh. Keren pak. Tapi ada memang kriteria anak yang seperti itu. Ada. Sering like Instagram, sering komen Instagram ketika anaknya itu masih ikut mata kuliah saya. Nah, tapi ketika anaknya sudah lulus, sudah enggak unfollow. Biasanya memang kayak gitu sih, banyak sih. Mas sekarang jadi dosen tuh. Dulu kan mahasiswa tuh. Rasanya gimana rasanya? Gimana ya? Mas Dadang tuh dulu termasuk mahasiswa yang penurut atau bandel sih? Kalau kalau kewajiban selalu saya utamakan. Jadi kayak memang kalau jamnya kuliah, saya selalu kuliah. Kalau ya yang penting kan masuk kuliah. Daripada tidurnya di kos gitu kan. Nah, gitu. Hampir ya namanya mahasiswa kan nakal-nakal gitulah ya. Entah ngapain gitu. Biasanya begadang sampai pagi gitu kan. Teman-teman saya kesiangan semua. Padahal udah saya bangunin. Kuliah. Nggak bangun kan. Ya saya berangkat sendiri. Gitu. Padahal malamnya ya nakal-nakal bareng gitu loh. Sampai pagi bareng. Dan nggak kadang masih revisi tolong itu. Nggak kadang. Kan nanti Mas Dadang bilangnya kadang kita nakal bareng. Nggak kadang, tiap malam. Tapi keren Mas Dadang tuh harusnya jadi panutan. Memang normal kan ya Mas? Panutan. Parutan. Parutan penyegar. Sembuh. Orang saya. Jangan ada baratnya ya. Kemarin itu kan saya sempat lihat story-nya Kak Pak manggilnya. Saya manggilnya Mas kadang. Mas ya. Irfanda, Pak Irfanda. Oh, Pak Irfanda. Sempat sama Mas Dadang itu di Malang apa ya kayaknya? Perform. Itu sebelum pandemi ya, Pak? Acara itu pertemuan AP2 Seni. AP2 Seni apa? Ya, itu AP2 Seni itu asosiasi
program studi Sendera Tasik Indonesia. Sendera Tasik Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, jadi kampus-kampus yang punya prodi Sendera Tasik ngumpul di situ. Membahas Ada asosiasi, lebih ke banyak kurikulum untuk kedepannya prodi Sendera Tasik itu bagaimana kayak gitu lah. Oke. Mau dijadikan apa? Ya kayak gitu, semacam itu. Peserta didiknya, luarannya seperti apa, itulah kurang lebih seperti itu. Keren. Pak Dadang. Menurut Pak Dadang, mahasiswa sederhana layaknya jadi apa? Itu bukan ranah saya yang menjawab. Nanti apa nih? Waduh ngomong terus kayak gini sing podcast gue. Alah. Hey. Tapi berarti ini bener-bener off sebagai senimannya. Belum terlalu off sih. Ya tadi saya Tapi di bilang, sana? saya bilang di awal tadi berkesenian mandiri, Mandiri berarti. menciptakan karya-karya sendiri, dipublikasi sendiri. Oh. Oke. Ketika nggak ada lawan main gitu kan, akhirnya kan saya di masa pandemi ini cukup kesulitan untuk mencari kawan untuk Iya. yang bisa mengimbangi selera musik saya, selera bermain musik saya, berproses kreatif. Iya. Tapi ini nggak tergabung dalam grup apapun Mas Dadang untuk sementara ini. Sementara ini enggak sih, biasa, wis ngerusui sana sini. Ada yang ngajak, ayo, ya session player lah. Sistem player. Nah, Memang serba bisa sih Mas Dadang itu. alhamdulillah. Tipe orang yang satu genre aja kamu Dadang itu. Ya, karena tadi itu. Sekarang kan daring semua Mas ya, ini juga sering direpotin mahasiswanya enggak sih di organisasi-organisasi mahasiswa kayak gitu, diundang, Kalau sharing gitu. sering-sering, Oh, sering. tapi itu bukan merepotkan sebenarnya. Ya itu memang mungkin tanggung jawab saya ya, akhirnya yang sekarang sudah menjadi pendidik gitu. Kadang ya beberapa pas waktu awal-awal pandemi sampai sekarang masih sering disuruh menjadi narasumber pemateri-pemateri seminar daring lah, webinar kayak gitu. Webinar ya. Nah, Yang paling sering dibahas di webinar itu apa Mas? Keterkaitan antara pandemi dan pendidikan seni kan berarti sekarang. iya, lebih kepada proses kreatif di masa pandemi. Kan untuk mahasiswa mungkin masih kebingungan ya di masa pandemi itu harus berkaryanya gimana sih? Kok kayaknya susah banget gitu. Nggak bisa ngejob ke sana kemari, nggak bisa ketemu teman sana kemari. Padahal kan ada alternatifnya. Walaupun kita di rumah masing-masing kita bisa berkarya gitu loh. Oke. Berarti alternatifnya tuh contoh konkretnya tuh. Alternatifnya, Iya. ya kayak tadi yang saya bilang, ketika kita memang terbatas dengan hal-hal yang tadi itu, misalkan kita nggak ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kita, terus nggak mungkin kita nggak punya gear untuk recording ya, ya kita bisa kita bisa ngakalin lah, kita recordnya harus seperti apa. Toh saya juga semacam mixer, semacam mic kayak gini, saya nggak punya. Tapi saya ini gimana ya, saya biar bisa tetap berkarya, terus dipublikasi, tapi saya nggak punya gear gitu. Dan saya waktu itu menekuni dengan komputerisasi musik. Komputerisasi Ya, musik. kayak musik coding, musik. Jadi kayak modelnya kayak coding di komputer itu. Tapi itu menghasilkan suara, bunyi-bunyian. Ketika kita memasukkan banyak coding, itu nanti menghasilkan suara seperti apa, bunyi-bunyi seperti apa. Gitu. Oke. Itu bunyi-bunyi instrumen musik, alat musik. Lebih ke bunyi sih. Lebih ke bunyinya sih. Mengeksplor bunyi ya. Bukan jenis suara instrumen tertentu itu. Bukan. Lebih ke bunyi sih. Oh. Itu otodidak Mas Dadang? Otodidak. Ya dari YouTube juga sih. Dosen kita kan YouTube. Ketika kita di lingkungan kita nggak ada yang bisa ngajarin, ya udah kita lari ke YouTube. Gara-gara memang tingkat penasarannya tinggi. Iya.
Dan itu pun ya mungkin sampai sekarang juga masih belum saya lanjut lagi untuk mendalami itu. Karena masih penasaran ke yang lain lagi gitu. Kadang agak susah juga sih sebenarnya. Saya itu nggak tahu. Mudah teralih juga ternyata berarti. Kalau menemukan sesuatu yang dibilang ini menarik, lebih menarik dari yang baru Tapi akhirnya saya membuat kayak apa sih plot sendiri. Kalau saya membuat karya yang kayak gini, saya kayak memberikan nama sendiri. Kayak yang untuk karya-karya itu saya menamainya untuk karya-karya Triswara. Kemarin yang sempat ke publish di radio online-nya di Itali. di Itali. Iya. Itu hanya sebatas tadi musik coding, terus saya merekam suara pakai handphone saja. Kemarin yang dilirik sama teman-teman Itali itu, saya merekam suara tonggeret. Tonggeret ngerti nggak? Tonggeret itu Hewan yang kalau musim panas tuh. yang di hutan-hutan itu loh. Ngik gitu. Nah, saya itu hanya merekam pakai handphone aja sih. Terus saya masukkan sama dengan musik-musik coding tadi itu ternyata malah mendapat respon baik Itu sama maksudnya teman-teman. berarti apa Mas? Kontemporer. Kalau mereka menyebutnya apa sih ya? Ambience bisa masuk ya. Eksperimental lebih tepatnya enak sih lebih. Itu sendiri Mas? Sendiri. Wow. Sendiri. Ya itu kan nggak butuh. Padahal Mas Dadang juga bukan termasuk orang yang gearnya lengkap. Enggak. Saya mixer sendiri nggak punya, mic nggak punya. Modal Hanya punya instrumen saja. dan kemauan. Dan kemauan dan rasa penasaran tadi. Kira-kira nih Mas, kan nggak semua orang tuh punya itu tadi kan effort seperti Mas Dadang gitu kan. Sedangkan ya kalau dibilang nggak semua orang wajib berkarya, itu setuju nggak sih Mas Dadang tuh? Enggak semua apa? Nggak semua orang yang menekuni musik itu wajib berkarya. Kalau saya Apa wajib? wajib sih karena karya itu menjadi rekam jejak kita ya. Oke. Apalagi di sekarang yang dunianya hampir bisa dikatakan berhubungan dengan yang namanya dunia maya ya. Jadi identitas kita pun ada di dunia maya semua, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi untuk mengetahui rekam jejak kita juga ya harus berkarya kalau sebagai seniman. Oke. Nah, kalau begitu kan untuk mengatasi tadi nggak semua orang kan punya effort seperti Mas Dadang itu kan. Kira-kira punya tips nggak sih Mas? Tips kayaknya saya kembalikan ke teman-teman sendiri ya. Karena saya juga nggak bisa mengajarkan ini loh kalian harus kayak gini, nggak bisa. Karena itu ya musuh dari diri kita itu ya diri kita sendiri. Oke. Tapi kalau memang kita sudah memutuskan untuk di musik memang harus berkarya. Iya, kalau saya seperti itu. Entah karyanya apa, entah jelek atau bagus nantinya bikin aja lah. Masalah asesmen penilaiannya dari teman-teman pendengar bebas aja sih. Oke. Gini Mas, ini perspektif pribadi saya sih. Semakin kesini akhir-akhir ini entah karena literasi saya yang memang sangat sedikit, saya itu lebih melihat banyak orang mengcover karya orang yang udah jadi. Oh ya, masih ramai juga ini ya. Ya masih ramai kan itu ya, kan. betul. Itu. Menurut Mas Dadang gimana sih itu sekarang? Melihat fenomena yang seperti itu gitu. Bagus juga sih sebenarnya ketika fenomena ini diangkat lagi ya sama beberapa musisi yang ternama di Indonesia itu akhirnya kan jadi meledak lagi informasi yang akhirnya mereka berlomba-lomba untuk membuat karya, mengurangi untuk mengcover. Kalau saya bagus juga, tapi harus ada batasan juga ketika kita mau mengcover dan itu tujuannya tidak untuk mencari penghasilan dari finansial itu, ya kayaknya nggak apa-apa sih. Maksudnya dan nggak perlu izin juga. Masa kita mau gitaran di kamar terus harus ngubungin si Anji gitu, Mas Anji saya mau gitaran di kamar gitu kan nggak mungkin. Ya kayak gitu aja. Tapi kalau memang kita subscribernya udah banyak, terus kita niat sampai mengcover lagunya beliau sesuai dengan ini kita. Itu baru minta izin atau bagaimana kayak gitulah. Oke sih. Jadi
tetap ada batasannya. Jadi ya jangan sampai dilarang mengcover, jangan sampai gitu. Nggak sekaku itu. Nggak sekaku itu. Kalem aja lah, musik itu, seni itu kan Oh, iya. luwes. Itu dari Mas Dadang ya, dosen sederhana tasik berarti ya, dosen sederhana tasik cerita. Seni itu luas. Iya, luwes aja. Gitu. Oke. Habis ini mungkin saya akan tanya lebih banyak tentang dunia pendidikan sih Mas, lebih saya. Iya, iya. Ini kita break sebentar. Boleh. Kita minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu. Oke, mantap. Kita sambut di part yang kedua. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak, klik dengkulmu.